Coba bayangin deh, bensin kualitasnya setara Pertamax Turbo, tapi harganya di bawah Pertalite. Kalau ini bukan fantasi terliar setiap orang yang punya kendaraan di Indonesia, saya juga nggak tahu lagi. Tapi ya namanya juga fantasi. Biasanya pas kita bangun, kita sadar, kok ada yang aneh ya? Nah, selamat datang di sesi bedah kali ini. Pasien kita, Bobby Boss. Fenomena terbaru yang katanya sih mengguncang dunia energi Indonesia. Pertanyaannya simpel aja, ini beneran revolusi yang kita tunggu-tunggu atau cuma ilusi yang dibungkus pakai pita cantik? Mari kita cari tahu. Dengerin deh kalimat-kalimat promosinya, luar biasa hebat, lebih canggih, dan tentu saja jurus pamungkas yang selalu berhasil, karya anak bangsa. Ini formula marketing yang dirancang supaya kita langsung aminin aja tanpa banyak nanya. Sayangnya kita di sini justru dibayar untuk bertanya. Oke, jadi ini agenda kita buat mengurai benang kusut yang satu ini. Kita mulai dari janji-janji manisnya, terus kita lihat 3 red flag alias pertanda bahaya yang paling kelihatan, lanjut ke matematika dasarnya yang kok kayaknya nggak nyambung, terus kita adu sama hukum fisika. Nanti kita lihat juga, ini jangan-jangan cuma sinetron energi episode baru, dan terakhir pertanyaan buat kita semua. Mau jadi tim yang gampang percaya, atau tim yang sedikit lebih cerdas? Oke, kita mulai dari awal. Dari Jonggol, Jawa Barat, hadirlah sebuah janji. Namanya Bobby Boss. Konon, dialah sang juru selamat yang bakal menyelesaikan semua masalah BBM kita. Coba kita lihat, seberapa spektakuler sih janjinya? Coba lihat, kualitasnya tinggi, harganya kaki 5. Lebih irit, lebih ramah lingkungan, bahannya dari limbah, dan tentu saja karya anak bangsa. Ini bukan lagi produk, ini paket komplit solusi semua masalah umat manusia. Dan biasanya kalau ada sesuatu yang kedengarannya terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, ya biasanya sih emang nggak nyata. Nah, sekarang mari kita lihat gimana bangunan klaim yang indah ini mulai kelihatan retak-retak. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar, paling nggak seksi tapi paling penting. Ini barang legal nggak sih buat dijual? Soalnya di industri energi, izin itu bukan opsi, tapi kewajiban. Di sini kita lihat jurang yang lebar banget antara klaim dan kenyataan. Kementerian SDM udah bilang, belum ada izin edar resmi. Artinya kalau dijual bebas, ya itu ilegal. Tapi bagian favorit saya ada di poin kedua. Klaimnya inovasi teknologi. Tapi yang didaftarin ke negara cuma merek dagang. Itu kayak kamu bilang nemuin mesin waktu, tapi yang kamu urus ke notaris bukan hak paten mesinnya, tapi hak cipta logo buat kaosnya. Biar jelas ya, merek dagang itu ngelindungin nama dan logonya. Biar gak ada yang pakai nama Bobby Boss lain. Paten itu ngelindungin teknologinya, resep rahasianya. Mereka milih ngelindungin namanya, bukan teknologinya. Ini harusnya bikin kita mikir, mereka ini sebenarnya jualan apa sih? Produk inovatif atau sekedar cerita yang menarik? Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, matematika. Disinilah biasanya mimpi indah berantem sama kalkulator. Dan biasanya kalkulator nggak pernah salah. Mari kita lihat apakah hitung-hitungan Bobby Boss ini masuk akal. Lihat deh angka ini. Bobby Boss diklaim bisa dijual dengan harga semurah Rp4.000 per liter. Sementara itu, harga indeks pasar dari pemerintah, ini tuh patokan biaya produksi bioetanol paling dasar, itu ada di angka 13.725. Ini bukan lagi diskon, ini udah masuk kategori keajaiban dunia. Perbedaannya itu 70% di bawah harga acuan. Ini bukan cuma murah, ini udah nggak logis. Ini tuh kayak ada warung jual steak Wagyu A5 asli seharga Indomie goreng. Mungkin kamu senang pas belinya, tapi pasti sambil makan kamu mikir ini beneran daging sapi kan? Dan ceritanya makin absurd waktu kita tahu bahan bakunya dari jerami. Begini, bikin bioetanol dari tebu atau jagung itu teknologi generasi 1, udah umum. Nah, bikin dari jerami itu teknologi generasi 2, yang jauh lebih rumit dan lebih mahal. Jadi logikanya, mereka pakai proses yang lebih mahal untuk entah gimana caranya menghasilkan produk yang harganya jauh lebih murah. Di mana coba masuk akalnya? Oke, mungkin hitung-hitungan ekonomi belum cukup. Gimana kalau klaim mereka kita adu sama sesuatu yang nggak bisa diajak negosiasi sama sekali? Sesuatu bernama hukum fisika. Ini dia masalah utamanya. Etanol, bahan dasar bioetanol, secara sains punya energi sekitar 30% lebih rendah dibanding bensin murni. Artinya, untuk dapat tenaga yang sama secara teori, kamu butuh bakar kali lebih banyak etanol, bukan lebih sedikit. Simpel kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya bahan bakar yang energinya 30% lebih loyo malah bisa bikin kendaraan jadi 40% lebih irit? Itu sama aja kayak bilang kamu bisa lari maraton lebih kencang kalau sarapannya pakai kerupuk, bukan nasi. Secara fisika, itu mustahil. Oh, tapi kan RON-nya tinggi.
Rontinggil itu bagus, benar. Tugasnya mencegah mesin ngelitik, dia bisa ningkatin efisiensi sedikit ya. Tapi dia bukan pesulap yang bisa menciptakan energi dari nol. Nggak mungkin oktan tinggi bisa nutupin defisit energi 30% terus tiba-tiba loncat jadi 40% lebih irit. Oktan itu fitur, bukan sihir. Coba kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Kalau kamu merasa kisah bahan bakar ajaib ini kok kayak pernah denger ya, itu karena kamu memang udah pernah nonton episode yang sama, berkali-kali malah. Lihat polanya. Setiap beberapa tahun, pasti muncul penyelamat baru. Dari air jadi bensin, terus air jadi bensin lagi, sekarang limbah jadi bensin super. Klaimnya beda-beda tipis, tapi narasinya selalu sama. Janji surga, bukti minim, dan dibumbui euforia nasionalisme. Dan kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Produk yang sesungguhnya dijual di sini bukanlah bahan bakar. Produk yang dijual adalah harapan. Sebuah komoditas yang suplainya di negeri ini sepertinya nggak akan pernah ada habisnya. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini bukan cuma soal Bobby Bos. Ini soal gimana caranya kita membekali diri sendiri buat menghadapi fenomena kayak gini di masa depan. Karena, percaya deh, ini bukan yang terakhir kalinya. Ini, saya kasih contekan. 4 pertanyaan wajib buat setiap inovasi ajaib. Anggap aja ini antivirus buat otak kita. Sebelum ikut-ikutan heboh, coba tanyain 4 hal ini. Kalau ada satu aja yang jawabannya aneh, ya, kamu tahulah harus gimana. Intinya tuh begini, inovasi yang beneran mengubah dunia itu datangnya dari data yang transparan, riset yang bisa diuji, dan verifikasi yang ketat. Bukan dari cerita bombastis yang langsung ambruk begitu ditanya hal-hal dasar. Mendukung karya anak bangsa itu wajib, tapi jadi pendukung yang cerdas dan kritis itu jauh lebih wajib lagi. Jadi kalau setelah 10 menit ini kamu masih bingung, tenang. Itu bagus. Artinya kamu mulai berpikir, setidaknya kamu sudah lebih baik dari mayoritas orang yang bahkan nggak sadar kalau mereka nggak tahu apa-apa. Pertanyaan terakhir dari saya bukan soal Bobby Bos, tapi soal kita. Mau sampai kapan kita lebih gampang terpesona sama cerita yang indah daripada berpegang pada data yang kadang-kadang, ya, emang pahit? Coba direnungkan. Kalau video ini bermanfaat dan memberi insight baru, jangan lupa like, share juga ke teman dan klik subscribe agar kita dapat membuat video untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.